Hmm. Oke ya, kita mulai aja. Eh, oke, saya ya baru ngeh kalian masih semester 2 ya. Berarti masuk zaman corona ya ke Undikma ya. Iya, Pak. Nggih, Pak. Tahun-tahun kemarin ya. Iya, Pak. Oke ya. Nanti sambil jalan saya ini ya. Saya kenal satu-satu. Jadi karena kita udah agak telat ini mulainya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan presentasinya ini full screen. Jadi kalau ada apa-apa chatting di Google Meet saya nggak bisa lihat. Kalau mau chatting saya sambil pegang HP. Jadi chatting lewat WhatsApp aja ya. Misalkan ada apa gitu. Kalau saya jangan tulis di sana. Atau kalau mau teriak aja Pak ada pertanyaan gitu. Terus nomor 2, kuliah ini saya record. Saya screennya saya record. Jadi nanti saya upload di YouTube. Nah, kalian bisa lihat ulang bagian-bagian yang mungkin kelewat gitu. Oke. Boleh, Pak. Jadi Baik, Pak. jadi judul kuliah kita tuh statistika. Astaga, ini belum saya ganti judul ini. Jadi di minggu pertama ini kita pendahuluan. Oke. Sebentar dulu. Kita cuma pendahuluan aja, pengenalan tentang statistik. Jadi informasi kuliah. Ada 2 dosen yang mengampu mata kuliah ini. Yang pertama saya ini, yang laki-laki. Jadi panggil saya mudanya Pak Roil aja. Pak Roil. Nah, saya mengajar 4 pertemuan pertama. 4 pertemuan pertama. Setelah itu dilanjutkan oleh Ibu Ratna. Mungkin kalian juga pernah belajar sama Bu Ratna ya? Dia ngajar telaah kimia sekolah, kimia dasar. Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Beliau ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Ya. Nggih. Nggih. Ya, bagus lah kalau udah kenal. Nanti mungkin di tengah-tengah kalau diperlukan saya bisa lanjut lagi. Karena saya juga baru belajar ini statistik. Jadi saya sebenarnya sudah lama di Undikma sejak namanya IKIP Mataram. Jadi kalau lihat record itu saya join Undikma itu 2012. Tapi, nah ini ada tapinya. Saya sambilan kerja di luar. Jadi saya S3 dulu di Belgia. Belgia itu di Eropa dekatnya Belanda, dekatnya Belanda, Jerman, Prancis. Terus selesai 2011. Wih, bagus, Pak. Iya. Terus nantilah saya ceritakan bagus dan nggak bagusnya. Jadi setelah itu saya kerja di sana saya sampai 2013. Lalu saya pindah kerja ke Arab, ke Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Jadi di Abu Dhabi itu saya kerja di namanya Masdar Institute of Science and Technology. Sebagai peneliti. Lalu setelah itu, nah mulai dari saya di Masdar tahun 2013 tuh, saya sudah aktif mengajar di Undikma. Jadi kalau saya pulang, biasanya mata kuliahnya itu saya rapel. Saya rapelnya itu 2 minggu, selesai 1 semester gitu. Jadi masuk tiap hari. Zaman itu. Terus saya 2015, saya pindah ke Singapura. Coba ada yang pernah ke Singapura nggak? Saya pernah saya belum ya. Insya Allah nanti ya. Insya Allah. Namanya Nanyang Technological University. Di sana sampai setahun setengah aja sampai 2016. Masih aktif juga, sering ngajar di Undikma, tapi saya ngajar mata kuliah semester 4. Semester 8, semester 7, semester 8 gitu. Terus 2016 saya pindah ke Malaysia. Nah, nama kampusnya itu University Technology Petronas. Ini ada yang masuk. Sampai Desember kemarin. Nah, Januari saya balik. Dan setelah corona nih kan
mahasiswa atau kampus sudah terbiasa ngajar online. Jadi meskipun saya 3 minggu lagi mau pindah ke Brunei, insya Allah, saya insya Allah bisa lah ngajar online seperti ini ya. Tergantung nanti kesepakatan sama Ibu Ratna. Kalau Ibu Ratna pengen saya ngajar lebih banyak, nanti saya bantu dia juga. Oke. Jadi jadwal, mohon maaf, harusnya kita sudah kuliah minggu ketiga kan, tapi ini jadi minggu pertama. Tapi nanti kita rapel lah. Mungkin kita cari waktu yang pas. Minggu depan, tengah-tengah minggu 2 kali, lalu hari Jumat sesuai jadwal. Jadi saya genap mengajar 4 kali. Oke. Metode yang kita pakai ngajar ini kita full online ya. Jadi saya nggak merencanakan untuk ketemu di kampus, full online. Kita pakai Google Meet seperti ini. Insya Allah kalian sudah terbiasa. Terus platformnya, jadi materi kuliah, bahan-bahan, tugas, segala macam, saya akan letakkan di Google Classroom. Jadi sekarang tadi saya lihat terakhir jumlah di Google Classroom itu berapa orang tadi ya? Coba saya lihat. Di Google Classroom kita sekarang itu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 orang. Padahal peserta kuliah ini kan ada 18 kalau nggak salah ya. Atau 16. Oke. Kelas kode 15. Ini kelas kode kita. Kalau mau join di Classroom. Terus waktunya itu mungkin kita fleksibel lah ya. Jadi nggak harus sesuai hari Jumat. Karena hari Jumat itu pas habis Jumatan itu. Terus Jumat itu banyak acara biasanya. Nanti di kuliah ini kita akan pakai 2 software. Yang pertama kita akan gunakan yang sederhana, kita pakai Excel. Excel yang Microsoft Word semuanya ada. Nanti bahan-bahan kuliah saya, latihan-latihannya kita pakai Excel. Lalu untuk yang analisis lanjut statistik, kita pakai software namanya SPSS. Nah, SPSS ini nanti yang ngajar Ibu Ratna. Ya sebenarnya semuanya bisa dilakukan di Excel atau bisa dilakukan di online. Nanti tergantung konteks lah mana yang lebih mudah ya. Terus referensi saya pakai ini referensinya berbahasa Inggris. Karena saya lihat-lihat buku berbahasa Indonesia itu saya aja nggak paham. Jadi kalian nanti coba ya pelajari. Saya sudah upload referensinya di Google Classroom. Ya ini referensi yang kita akan pakai. Saya sudah upload di Google Classroom. Nanti kalian download, unduh, lalu kalian bacalah dari sana sekalian belajar bahasa Inggris. Kan Ibu Ratna juga ngajar bahasa Inggris. Oke. Nah, fokus kita minggu ini. Jadi kita mengenal statistika. Jadi statistika itu kita lihat kalau kesannya statistik itu kan belajar banyak matematiknya, hitung-hitung, banyak matematik segala macam, hafalkan rumus. Nah di kuliah ini kami usahakan untuk seminimal mungkin menghafal-hafal rumus. Jadi pendekatan kita itu pendekatan praktis. Jadi memakai tools atau alat-alat statistik, ya. Jadi nanti rumus-rumus nggak perlu dihafalkan. Yang penting itu paham maksud rumus ini apa, kapan dipakai, dan kita bisa gunakan secara praktis. Nah, statistik, itu dia itu mungkin yang paling dekat di kita, yang kalian tahu itu paling banyak dipakai di survei, ingat nggak? Jadi kalau ada pemilihan calon gubernur, keluarlah hasil surveinya kan. Kalau ada pemilihan presiden, keluar hasil surveinya. Elektabilitas Prabowo 48%, Jokowi 52% misalkan. Elektabilitas siapa misalnya calon bupati. Nah, terus yang paling bombastis mungkin dia quick count. Jadi quick count pemilihannya baru keluar dari ruang pemilih, belum selesai dihitung, tapi konsultan survei itu sudah bisa tahu memprediksi siapa yang menang.
Nah, di sana dia pakai namanya ilmu statistik. Nah, dari sana yang pakai. Tapi statistik itu dia mengakar di hampir seluruh kehidupan kita. Statistik. Jadi setiap kita melakukan perbandingan misalkan, A lebih pintar dari B. Lebih pintar itu apa maksudnya? Jadi setiap kata-kata sifat adjektif yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu memuat konsep-konsep statistik. Oke. Statistik itu juga, jadi dia itu menyangkut tahapan-tahapan berpikir, oke, dalam metode saintifik. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Dan di kuliah sekarang ini kita akan melihat bagaimana tahap-tahap atau proses saintifik melibatkan statistik. Jadi di setiap tahap statik itu ilmu statik itu terlibat di bagian apa? Nanti kita bahas di kuliah malam ini. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi saya ya, bilang Pak saya ada pertanyaan. Bisa juga nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya di sesinya. Belum bisa join saya Pak, sebentar. Siapa nih yang belum join? Oke, ya, oke. Selamat datang Pina di kelas kita. Oke, jadi Pak. jadi statistika itu apa? Jadi statistika itu secara umum atau secara ringkas kita bisa definisikan sebagai proses menganalisis data. Oke, ini definisi yang sempit statistik. Jadi orang misalkan ngambil data, dihitung rata-ratanya, dibikin histogramnya, histogram nanti kita belajar apa itu histogram, dibikin grafiknya, oke, dibikin tabelnya, perhitungannya. Nah, itulah yang selama ini orang pikir tentang statistika. Tapi statistika itu kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, itu kita bisa anggap statistika itu sebagai pola pikir. Jadi seorang yang pernah mengenyam pendidikan formal seperti kalian yang kuliah di Undikma, ini harus punya pola pikir yang betul, pola pikir yang memuat unsur-unsur statistik. Jadi statistik itu menyangkut keseluruhan proses menggunakan metode ilmiah. Metode, kata kuncinya itu metode ilmiah. Jadi untuk menjawab pertanyaan dan mengambil kesimpulan. Contohnya misalkan, bagaimana kualitas mahasiswa Undikma dibandingkan, pertanyaan. Bagaimana perbandingan kualitas antara mahasiswa Undikma dengan mahasiswa Undram? Nah, kan orang bisa jawab apa saja kan? Orang namanya jawaban-jawaban yang apa saja ini, itu namanya jawaban spekulatif, bukan jawaban yang statistik. Kalau jawaban yang statistik, jadi proses pengambilan kesimpulan dan menjawab pertanyaan itu harus melalui metode ilmiah. Harus melalui metode ilmiah. Jadi nggak bisa dijawab serta-merta, Unram karena dia negeri, mahasiswanya lebih pintar. Belum tentu kan. Unram karena dia kampusnya lebih besar, mahasiswanya lebih pintar. Belum tentu juga. Undikma karena dia swasta, mahasiswanya lebih malas. Ya belum tentu juga. Jadi jawaban-jawaban seperti itu yang menyangkut perbandingan, yang menyangkut aspek-aspek adjektif yang sifat, aspek-aspek kualitatif itu perlu tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Jadi harus dilakukan proses keseluruhan menggunakan metode ilmiah. Jadi kalau kita memandang definisi seperti itu, maka kita bisa tinjau apa ruang lingkup dari statistik. Ruang lingkup dari statistika. Jadi ruang lingkup dari statistika itu menyangkut keseluruhan dari metode ilmiah. Jadi yang pertama, desain dari studinya. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan, manakah yang lebih pintar, lebih cerdas antara
mahasiswa Undikma dengan mahasiswa Undra misalkan. Nah, itu kita nggak bisa jawab secara serta-merta. Jadi nggak bisa kita berspekulasi. Jadi untuk bisa menjawab itu dengan metode yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, kita harus mendesain sebuah studi. Oke. Oke, kita harus desain sebuah studi. Dalam desain studi itu kita akan melakukan proses pengambilan data. Oke. Kita ambil data-datanya, data-data yang diperlukan. Apa data yang diperlukan itu desain di dalam studinya. Kemudian setelah data itu kita kumpulkan, oke. Setelah data-data itu kita kumpulkan, kita harus merepresentasikan atau menjelaskan data tersebut dengan menggunakan angka misalkan, atau juga bisa menggunakan grafik. Kita visualkan data-datanya sedemikian sehingga kita menganalisanya secara baik dan tepat. Jadi kita analisis data yang setelah kita kumpulkan datanya, kita jelaskan datanya atau kita presentasikan datanya dalam bentuk tabel, dengan menggunakan angka, dengan menggunakan grafik. Kemudian dari hasil analisis data kita bisa menarik kesimpulan. Jadi keseluruhan proses inilah ruang lingkup dari ilmu statistik yang kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Saya lanjut ya. Nah, di slide-slide selanjutnya, saya akan mendetailkan bagaimana statistik berperan pada tahapan-tahapan berikut ini. Jadi di desain studi, di pengambilan data bagaimana kita menjelaskan data, bagaimana statistik terlibat dalam menganalisis data, dan bagaimana statistik terlibat dalam proses pengambilan kesimpulan. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana mendesain sebuah studi atau sebuah penelitian. Oke. Sebuah penelitian atau studi itu biasanya tujuannya itu menjawab pertanyaan. Contohnya, pertanyaannya, bagaimana pengaruh proses pembelajaran daring terhadap minat mahasiswa belajar? Ini kan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini, saya nggak tahu bahasa Indonesia, tapi biasanya disebut sebagai research questions. Jadi pertanyaan yang kita ingin jawab, pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Oke, contohnya misalkan apa pengaruh apa ya misalkan ya? Apa pengaruh pengembangan wisata di Lombok terhadap ekonomi masyarakat? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika pertanyaan sudah dibuat, maka kita perlu mendesain studi itu. Nah, kalau kita sudah tahu pertanyaannya, misalkan nanti kalian di tahap akhir di kuliah tingkat-tingkat udah semester 8, kalian nanti ada penelitian, biasanya dia akan nanya. Misalkan dia akan nanya bagaimana pengaruh biasanya pertanyaannya tuh bagaimana pengaruh misalkan buku ajar terhadap penelitiannya tuh terhadap kemampuan atau terhadap nilai kimia siswa sekolah misalkan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses yang sistematik. Oke. Nah, kalau kita bikin diferensiasi klasifikasi, ada dua jenis studi ya. Ada dua jenis studi kalau kita desain. Ada yang melalui observasi atau pengamatan. Ada studi yang dilakukan dengan cara eksperimen. Oke. Studi observasi. Jadi studi observasi dari segi secara harfiah itu berarti proses pengambilan data itu diperoleh melalui pengamatan. Kita amati aja. Jadi kita tidak melakukan apa-apa terhadap sampel. Jadi ini tidak mempengaruhi objek yang kita pelajari. Contohnya kita misalkan observasi pengaruh psikologis siswa sekolah terhadap proses
pendidikan secara online. Jadi kita nggak buat apa-apa, kita nggak ganggu objeknya, kita cuma amati saja siswa itu di rumah, sering marah dia, atau mungkin dia sering dimarahi orang tuanya di rumah, atau jadi tidak fokus, kan itu yang kita amati. Nah, proses pengamatan ini kan yang dilakukan oleh kasat mata, itu kan susah dilaporkan. Jadi orang-orang, siapa ini? Ada yang mau join? Oke, selamat bergabung Rahma. Jadi proses observasi itu tidak, selamat bergabung Rahma ya. Jadi proses observasi ini tidak mempengaruhi secara langsung objek studi. Oke, cuman kita lihat saja. Tapi proses melihat ini kan susah dia dikuantifikasi. Jadi saya lihat dia sering marah, saya lihat dia sering nangis gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengambil data yang representatif? Akhirnya cara real dari pengamatan kita lakukan dengan menggunakan survei. Oke, survei itulah metode observasinya dengan survei. Nah, biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Ada kuesioner, kita berikan kuesioner kepada orang tua siswa misalkan, suruh dia isi berapa kali anak Anda menangis dalam sehari. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Sebelum ini, misalnya sebelum ada sekolah online, ada yang jawab 3, setelah online jadi 5. Ada yang malah online anaknya happy aja. Ya kan kita nggak tahu. Ya diisi sana. Nah, surveinya itu bisa berupa formulir, surat, dikirim suratnya, diisi, oke. Bisa online, oke, dia isi form secara online. Bisa lewat telepon, ditelepon, dapatkan nomor HP orang tua terus ditelepon. Nah, jika proses survei dilakukan dengan baik, jadi hasilnya itu sangat berguna untuk mengumpulkan informasi. Oke, mengumpulkan informasi. Oke, jika tidak, malas-malesan misalkan buat survei, bisa jadi informasinya itu jadi nggak guna. Jadi informasinya salah, jadi dia buang-buang waktu aja informasinya. Jadi informasi yang kita terima juga bisa jadi ya dia asal jawab aja kan. Kita tanya, kita sudah buatkan formulir, tapi jawabnya nggak jujur. Jadi dijawabnya asal-asal aja gitu. Ya bisa jadi juga itu resiko dari studi yang dilakukan dengan cara survei atau observasi. Oke, apa tantangan survei? Tantangan survei pertama itu yang sering ya, pertanyaannya susah dimengerti, jadi nggak paham dia. Kadang-kadang kan survei itu cuman kita suruh isi form tanpa harus ada orang yang menjelaskan. Jadi kita kasih form aja, nanti kalian buat penelitian, kirim formulir, suruh siswa isi. Isinya mungkin nggak serius, nggak betul-betul, atau pertanyaan sulit dipahami sehingga jawabannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, jawabannya nggak jujur misalkan. Nah, itu tantangannya kalau survei itu. Terus yang kedua misalkan tantangan yang paling utama dari survei ini adalah orang malas. Orang malas. Jadi sering misalnya kalau asal kita mau isi survei, biasanya orang kasih souvenir, bonus. Nah, itu tantangannya survei itu orang malas. Karena kalau kita paksa, jadi nanti tidak sukarela, dia tidak objektif. Oke. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Informasi atau fakta yang kita peroleh dari survei itu kita sebut dia sebagai korelasi. Korelasi antar variabel, bukan sebab akibat. Oke, ini karakteristik mendasar dari survei. Dia bukan sebab akibat. Contohnya misalkan kita survei. Pertanyaan 1, apakah Anda pengopi berat? Ya. Terus pertanyaan nomor 2, berapa jam Anda tidur sehari? Ada jawabannya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, orang yang ngopi cenderung dia jawab dia suka kopi, terus dia jam tidurnya cuma 4 jam. Oke. Jam tidurnya cuma 4 jam. Oke, yang disebut dengan korelasi itu. Jadi
oh ya, orang yang ngopi biasanya atau sebagian besar orang yang minum kopi, suka kopi. Nah, ini kesimpulannya, sebagian besar orang yang suka kopi, mereka tidurnya lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak suka kopi. Oke. Ini tidak berarti karena orang minum kopi, orang kurang tidur. Nah, jika orang yang kurang tidur karena banyak minum kopi. Nah, ini kesimpulan yang salah ini. Jadi kesimpulan yang betul adalah ini namanya korelasi. Orang yang minum kopi, oke, cenderung tidur sedikit. Itu kesimpulan yang betul. Nah, kalau kita mengambil data dari survei, kita hanya memperoleh kesimpulan yang sifatnya korelatif. Jadi hubungannya itu namanya korelatif, bukan hubungan sebab akibat atau cause effect. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa bilang bahwa banyak minum kopi menyebabkan kurang tidur. Kenapa? Karena ya bisa jadi itu kebetulan kan. Bisa jadi orang-orang yang minum kopi juga punya kebiasaan lain yang menyebabkan dia kurang tidur. Kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Wih, pintar-pintar sekali kalian. Ada Pak, mau bertanya. Oke, saya kecepatan atau kelambatan ini ngomongnya? Oke ya. Enggak Pak, biasa aja. Biasa aja. Aja Pak. Apa pertanyaannya tadi? Siapa namanya? Nufatana. Oke. Gini Pak, tadi kan ada katanya statistik itu proses pengambilan data-data yang valid secara cepat seperti perhitungan suara. Jadi pertanyaan saya, apakah statistik itu tidak bisa dimanipulasi atau bagaimana Pak? Oleh pihak-pihak tertentu. Betul sekali kamu kok pinter. Ya, jadi gini. Statistik itu mudah dimanipulasi. Oke, itu namanya statistik yang bias. Jadi kalau misalkan di proses pemilu ya, dia ada konsultan surveyornya itu, konsultan politik itu, mereka punya tim survei kan. Tim pemenangan dia pingin data yang valid. Oke, dia pingin data yang valid. Nggak mungkin dia pingin data yang palsu. Karena kalau datanya bias atau bogus, kan nggak ada gunanya kalau datanya nggak betul. Dia perlu mengambil, misalkan dia elektabilitasnya sangat rendah. Berarti dari data yang betul ini ya, data yang betul, nanti dia bisa formulasikan misalnya strategi kampanye yang lebih efektif untuk meningkatkan elektabilitas. Oke, ini untuk internal. Oke, ini untuk orang yang benar-benar dia pengen data yang asli. Oke, public speaking jadi orang-orang yang berbicara di depan umum, juru bicaranya itu di depan media. Dia nggak bilang elektabilitas kita rendah. Dia akan bilang elektabilitas kita terus meningkat. Iyalah dia, berarti kan udah rendah banget, nggak mungkin jatuh lagi kan. Dia akan naik terus kan. Elektabilitas kita akan naik dan akan kompetitif katanya. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan ini kan pernyataan-pernyataan yang fake. Apa istilahnya itu, yang multitafsir kan. Elektabilitas kita naik kan tidak berarti elektabilitasnya tinggi kan. Jadi elektabilitasnya sedang prosesnya naik katanya. Kayak gitu caranya informasi yang kita terima. Oke, jadi yang persepsi publik itu dimanipulasi oleh pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu tidak eksak, tidak tepat. Tapi bagi pihak internal, mereka akan betul-betul mengambil data itu seakurat mungkin supaya mereka bisa membuat keputusan yang tepat. Oke, jadi paham ya?
Nah, kita sebagai publik harus paham itu. Jadi harus paham bahwa mana data yang benar-benar valid, mana data yang dibuat-buat. Karena gini, banyak jadi di luar ilmu statistik, jadi ada orang yang berusaha untuk memanipulasi persepsi orang. Jadi contohnya misalkan ya, ini saya kasih contoh pemilu ya. Ada 4 calon, ada 2 calon lah, A sama B. Eh, B ini eh, B ini hasil surveinya tuh sangat rendah elektabilitasnya. Nah, kalau dia laporkan, wah elektabilitas kita sangat rendah, jadi pesimis dia ininya, udahlah nggak usah pilih kalau gitu, atau juga nggak akan menang katanya. Jadi tim konsultannya itu dia akan memainkan psikologi massa. Kalau dia bilang, oh elektabilitas kita sedang naik tajam dan jika terus meningkat katanya kan, jika terus meningkat akan menyaingi pasangan calon B katanya. Jadi dia nggak salah pernyataannya itu, tapi kan aspek psikologis informasi itu terhadap massa dia beda kan? Oke, mungkin mudah-mudahan jawabannya cukup menjawab. Ada yang lain yang bertanya? Iya, Pak. Oke, kalau kalau mau teks bisa juga lewat ini. Siapa nih belum bisa join ini? Udah kan? Oke, selanjutnya saya masuk ke slide berikutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode eksperimen. Oke, metode yang pertama tadi kan metode survei. Oke, observasi. Yang kedua melalui metode namanya eksperimen. Oke, metode eksperimen. Nah, ini kalau tadi kan objek yang kita kita teliti itu, kita nggak sentuh kan, kita cuma mengamati saja. Nah, kalau dia studi atau penelitian itu dilakukan melalui eksperimen, kita melakukan perlakuan atau treatment. Kita lakukan sesuatu, oke, kepada partisipan sehingga nanti bisa dibandingkan. Jadi pengaruh perlakuan A terhadap misalkan apa gitu. Jadi dalam hal ini, jadi kita ambil sampel. Oh ya, ada namanya populasi, ada namanya sampel segala macam, itu kita bahas besok ya. Jadi dia ambil satu kelompok orang, dia kasih treatment, terus ada sekelompok orang dia nggak kasih treatment, terus dia lihat perbedaannya. Oke, itu yang eksperimen. Contohnya misalkan, contohnya misalkan kita ingin mempelajari efek obat tertentu, terhadap misalkan tekanan darah. Oke, ini contohnya tekanan darah. Oke, nah kita buatlah 3 kelompok sampel. Kelompok pertama dikasih dosis obat 10 mg. Oke. Kelompok kedua dikasih 20 mg. Tapi orang ini nggak tahu berapa yang dia minum. Dia minum 10 gram, dia minum 20 gram, dia nggak tahu dia. Oke. Dan kelompok terakhir dibuat sebagai kontrol, dia dikasih placebo. Placebo itu obat palsu. Obat itu cuma isinya gula sama gula aja mungkin, atau tepung atau apa gitu. Jadi tapi seolah-olah dia minum obat. Oke. Dari sana setelah diminum obat, orang itu kan diukur tekanan darahnya. Oke, kelompok pertama rata-rata tekanan darahnya sekian, kelompok kedua tekanan darahnya sekian, kelompok 3 yang kontrol tekanan darahnya sekian. Nah, dari hasil eksperimen tersebut, biasanya itu kondisinya yang terkontrol ya. Jadi orang-orang yang misalkan eksperimen ini dia nggak dikasih olahraga atau nggak dikasih makanan-makanan yang banyak mengandung garam gitu. Jadi kondisinya terkontrol sehingga faktor-faktor lain yang memungkinkan, yang mempengaruhi parameter yang ingin diuji itu tidak ada. Kan orang misalnya tekanan darahnya naik kalau makan kambing.
Jadi jangan begitu minum obat suruh makan kambing semuanya, kan nggak bisa. Tekanan darahnya jadi naik nanti kalau makan kambing. Jadi dia jadi namanya bias namanya itu. Jadi bias itu namanya tuh data yang tidak akurat, namanya bias karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar faktor yang kita uji. Tadi kan survei ada kesulitannya. Kesulitannya misalnya respondennya kurang. Terus kesulitan lain tadi itu misalkan pertanyaannya susah dipahami. Apa namanya? Studi dengan eksperimen juga punya banyak permasalahan. Nah ini bias pertama adalah dari yang melakukan eksperimen, peneliti. Oke. Nah, peneliti itu kan tahu mana yang dikasih obat 10 gram, mana yang dikasih 20 gram, mana yang dikasih placebo. Nah, terus supaya obatnya itu kelihatan tidak mempengaruhi tekanan darah, dia pilih orang-orang yang menurut dia tekanan darahnya normal. Dia dimasukkan atau yang orang-orang yang sehat, kelihatan secara fisik sehat, dia masukkan ke kelompok yang 20 gram, yang minum banyak obat. Sedemikian sehingga nanti hasilnya itu minum 10 gram, minum 10 mg, minum 20 mg, atau minum cuman placebo, itu hasilnya tekanan darahnya sama saja. Nah, ini artinya penelitinya itu sudah bias. Dia berusaha mempengaruhi hasil penelitian. Terus yang kedua, kita tidak bisa mengisolasi parameter kita tidak bisa mengevaluasi tidak bisa mengisolasi, maksudnya mengisolasi itu menjaga agar tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Contohnya misalkan kita ada di penelitian yang di atas itu, misalkan kelompok yang minum dosis 10 mg ini ada 100 orang. Yang minum dosis 20 gram ada 100 orang, kontrol ada 100 orang. Nah, 100 orang ini kan nggak mungkin dikarantina di satu tempat kan. Oke, tiba-tiba yang dari kelompok yang placebo ini dia pulang, dia kelahi sama istrinya. Naik tekanan darahnya kan. Nah, itu kan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tekanan darahnya jadi naik. Pas diukur, wah naik, dia lagi stres. Nah, itu ada faktor eksternal. Nah, kadang orang dia lupa bikin kontrol. Contohnya gini, seorang mahasiswa pendidikan kimia, dia membuat penelitian tentang pengaruh modul pembelajaran X terhadap kemampuan kimia siswa SMA Y. Dia ajar semua siswanya, semua kelas. Dia lupa kalau dia perlu kontrol. Jadi harus ada orang yang tidak di treatment, supaya yang tidak menerima perlakuan, supaya dia ada perbandingan. Tapi dia lupa kontrol. Atau pas dia mau bikin kontrol, dimarahi sama kepala sekolahnya. Gimana sih kamu ini, katanya, kenapa kelas A, kelas 3A, B, C, D kamu ajar, tapi kelas 3E kamu nggak ajar. Wah, ini nggak adil, katanya. Nah, di sana jadi dia nggak ada kontrolnya. Nah, kalau kita desain eksperimen secara bagus, ini perbedaan yang mendasar ya. Oke, ini perbedaan yang paling mendasar dengan survei. Kalau survei tadi itu kan kesimpulannya dia sifatnya korelasi. Kalau kita punya studi yang didesain dengan cara eksperimen, kesimpulannya itu merupakan sebab akibat. Contohnya, obat A dengan dosis 10-20 gram menyebabkan misalkan kenaikan tekanan darah. Jadi, jika seseorang minum obat A dengan dosis 10-20 gram, tekanan darahnya naik. Jika maka, itu namanya sebab akibat. Oke, terakhir catatan yang penting. Jadi apapun jenis studinya ya, mau survei atau mau observasi, mau eksperimen, jadi harus didesain sehingga pertanyaan awal, research questions, jadi hal yang ditanya itu terjawab dengan kredibel, terpercaya. Jangan sampai kita manipulasi aja. Kalau manipulasi datanya, ngapain melakukan analisis statistik? Karang-karang aja lah semua ceritanya gitu. Oke. Nah, jadi tadi
tetap saja, jadi kalau metode statistik itu dia nggak punya arti apa-apa kalau orang-orang yang melakukannya itu dia tidak jujur. Oke, dia tidak jujur, dia ngarang-ngarang. Nah, kalau ngarang-ngarang, ya udah ngapain kita bikin uji statistik kan? Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Bagus ya, saya lanjut ya. Oke. Oke. Ingat tadi yang pertama desain eksperimen. Ada 2 jenis eksperimen. Desain studi. Studinya bisa observasi, bisa dengan eksperimen. Ya, selanjutnya bagaimana cara mengumpulkan data. Oke. Ada 2 faktor penting dalam pengumpulan data. Oke. Faktor yang pertama adalah memilih sampel. Oke. Faktor yang pertama dalam pengumpulan data adalah memilih sampel. Faktor yang kedua adalah bagaimana mencegah adanya bias, oke, dalam data. Oke, itu faktor yang kedua. Nah, kalau ada namanya proverb dalam bahasa Inggris, garbage in equals garbage out. Kalau datanya sudah hancur lebur, kesimpulannya pasti hancur lebur. Oke. Kalau datanya hancur lebur, berarti kesimpulannya hancur lebur. Jadi data harus dipilih dipilih secara tepat supaya dia memberikan informasi yang betul atau valid. Oke, jika sampelnya bias, jadi dia pilih dengan kecenderungan tertentu, maka hasilnya juga bias. Bias ini tidak merepresentasikan kenyataan, namanya bias. Oke, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ini sangat penting. Contohnya misalkan, ini contoh kasus pemilihan sampel. A ini seseorang. Dia ingin tahu pendapat orang Lombok mengenai dibangunnya sirkuit internasional. Oke. Kemudian A pergi ke Mall Epicentrum. Terus dia menanyakan pada pejalan kaki di Mall Epicentrum itu. Nah, kalau kasusnya demikian, berarti A sebenarnya hanya mendapatkan informasi dari orang yang belanja di mall, dan A melakukannya itu hanya sekali dan di waktu tertentu aja. Jadi informasi yang didapatkan itu bias. Kenapa bias? Karena dia hanya mengambil sampel orang yang belanja di mall, yang kebetulan belanja pada hari itu, di waktu yang dia datang, dan hanya orang yang mau merespon saja. Jadi dalam hal ini kita bisa bilang kalau sampelnya itu terlalu terbatas. Sampling datanya itu selalu terbatas. Dan dia tuh tidak merepresentasikan pendapat masyarakat Lombok. Masyarakat Lombok tuh banyak kan. Sebagian besar itu nggak suka ke mall. Terus kenapa dia cuma pergi sekali ke mall? Mallnya pun epicentrum. Mungkin yang ke mall epicentrum itu mahasiswa UNRAM, mahasiswa IAIN, UIN, nggak ada mahasiswa Undikma misalkan. Terus nggak ada orang-orang kampung yang nggak pernah ke Mataram. Jadi dia itu namanya proses pemilihan sampel yang keliru. Sehingga nanti kesimpulannya pun dia bias. Contoh lain, si A ini lagi. Itu dia membuat survei online. Surveinya online. Jadi orang diminta untuk mengisi form secara daring. Nah, jika proses pemilihan sampel hanya dilakukan dengan cara ini, maka yang terjadi adalah respon yang diperoleh itu sangat terbatas. Respon yang diperoleh itu terbatas pada orang yang kebetulan tahu link websitenya, orang yang punya akses internet, dan orang yang mau merespon. Jadi terbatas. Dan kalau orang-orang yang terbatas ini kan dia malas juga kan. Jadi orang-orang yang benar-benar mau jawab paling temannya, tolonglah ini tolong isi formnya gitu. Dia terus dia merugut temannya supaya dia bantu isi asal respondennya banyak kan. Jadi dia bias. Jadi dia tidak
tidak juga, jadi cara ini tidak juga merepresentasikan masyarakat Lombok. Jadi idealnya sampel harus dipilih secara acak. Dan bagaimana kita memilih sampel nanti kita akan belajar di mata kuliah ini. Jadi di minggu-minggu selanjutnya. Banyak metode yang kita bisa pakai supaya sampel kita tuh representatif dan bagus. Dan upaya untuk proses pengacakan sampel ini sangat penting. Ini sangat penting sehingga hasil yang diperoleh itu legitimate. Hasilnya itu benar-benar dapat terpercaya dan merepresentasikan populasi yang ingin diketahui. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Kenapa dia ketawa nih? Ayo, tanya. Tanya Nggak gratis. ada, Pak. Tanya gratis loh. Cuman nggak ada, Pak. Oke, sip. Oke. Faktor yang kedua yang penting dalam ya tadi kan contohnya tadi memilih tadi sangat penting punya sampel yang sifatnya acak. Yang kedua aspek penting dari pengumpulan data adalah bagaimana kita berusaha untuk mencegah bias. Ini kita sekali lagi kita perlu betul-betul hati-hati dalam memilih sampel. Oke. Contohnya misalkan orang mengambil data dengan cara dia telepon rumah di siang hari. Dia ingin misalkan dapat dia ingin mendapat survei kepuasan pekerja misalkan. Tapi dia nelponnya itu selalu siang hari. Padahal siang hari kan waktu orang bekerja. Jadi para pekerja yang sedang di kantor, dia tidak di rumah. Jadi mereka luput dari survei. Sebaliknya, kalau orang itu menelpon ke rumah malam hari, maka orang yang bekerja di shift malam tidak di rumah juga, sehingga dia tidak bisa menjawab survei. Bisa jadi kan orang yang bekerja siang punya kecenderungan tertentu, sedangkan orang yang bekerja di malam hari dia punya kecenderungan tertentu juga. Nah, fakta itu bisa luput dari survei karena seorang surveyor atau peneliti itu, ahli statistik itu, dia melakukan sampling hanya di siang hari atau hanya di malam hari. Terus masalah dia adalah sampel atau orang yang responden yang merespon itu bisa jadi dia setengah hati dan bisa jadi jawabannya tidak jujur. Oke. Nah, ini juga bisa jadi masalah ini. Jadi data yang kita peroleh itu tidak betul-betul. Terus misalkan kita punya list, biasanya kalau ada survei kita punya list pertanyaan kan. Nah, pertanyaannya itu pilihan. Pilihan itu ada berapa biasanya Bapak tidur dalam sehari. Pertanyaan di jawaban kita tuh ada 5 jam, ada 6 jam, 7 jam, 8 jam, lebih dari 8 jam. Ternyata Bapak itu tidur cuman 2 jam. Enggak ada dalam sana. Nah, gimana cara ininya? Nah, kadang-kadang bisa ada permasalahan seperti itu. Eksperimen kalau metode metode ininya studinya dilakukan secara eksperimen itu seringkali lebih sulit dari survei. Contohnya misalkan alatnya rusak. Peralatan bisa rusak, peralatan bisa tidak akurat, peralatan bisa belum dikalibrasi. Contohnya misalkan orang mau mengukur berat badan mahasiswa Undikma. Pas mau mengukur berat badannya orangnya sudah datang, timbangannya rusak. Atau ternyata timbangannya itu nggak pernah dikalibrasi. Jadi datanya itu nggak tahu apa benar atau enggak kan, nggak betul. Sampelnya misalkan keluar itu maksudnya pergi, jadi baru setengah jalan dia pergi aja. Dia misalkan tadi di eksperimen yang minum obat itu, setelah dia minum obat belum dihitung tekanan darahnya dia sudah pergi. Nah, itu masalah juga.
Terus ada banyak gangguan lain lah, gangguan lain bahannya kalau kalian buat eksperimen bahannya nggak ada, eh, harusnya pergi ke laboratorium X, tiba-tiba corona, jadi nggak bisa pergi. Padahal sampel semua sudah disiapkan, sampelnya jadi rusak. Intinya dari proses pengumpulan data ini adalah kita perlu proses yang sistematis sehingga bias bisa dikurangi. Nah, nanti di salah satu bab dalam kuliah ini kita akan bahas bagaimana cara kita mengurangi bias. Oke, tahapan selanjutnya, oke, saya ulang lagi. Tahapan pertama tadi adalah design studi. Tahap kedua adalah pengumpulan data. Nah, sekarang setelah datanya terkumpulkan, nah, bagaimana kita cara menjelaskan datanya? Bagaimana cara mendeskripsikan datanya? Oke, data bisa dideskripsikan menggunakan gambar, carta, bahasa Indonesia itu, dan grafik. Bisa juga dengan angka. Oke, dengan angka-angka. Nah, kalau dia dengan angka, biasanya disebut sebagai statistik deskriptif atau deskriptif statistik. Nah, ini insya Allah saya bahas di pertemuan selanjutnya, ya, deskriptif statistik. Nah, di deskriptif statistik ini apa dia? Jadi statistik deskriptif itu adalah angka-angka yang merepresentasikan sejumlah data. Nah, angka ini biasanya menonjolkan aspek pentingnya. Misalkan berapa berat badan mahasiswa Undikma. Ya, Kak, nggak mungkin kan bilang Nurul beratnya 60, Alfi beratnya 65, misalkan Fauzan beratnya 70. Nah, kan itu kan masing-masing data. Nah, deskriptif statistik misalkan dia direpresentasikan dengan angka, oh, berat rata-rata mahasiswa Undikma 65 kg. Berat rata-rata mahasiswi Undikma 50 kg. Nah, itu namanya deskriptif statistik. Dia pakai angka. Oke. Nah, biasanya kalau dia berkelompok, contohnya tadi saya kelompokkan. Mungkin karena nggak lebih representatif, misalkan dia perempuan buat satu rata-rata, laki-laki buat satu rata-rata. Daripada di rata-rata. Oke. Jadi nah, itulah namanya deskriptif statistik. Terus dia berupa data numerik, data yang direpresentasikan dengan angka. Contohnya berat badan, tinggi badan, apalagi ya? Oke. Penampilan data ini banyak. Bisa dengan titik tengah. Titik tengah itu rata-rata, modus atau median. Ini kita bahas besok ya. Rata-rata, modus, median. Ada namanya sebaran atau distribusi data. Bagaimana sebarannya, bagaimana kurvanya. Bisa juga dia berupa hubungan antar variabel. Oke. Nah, ini saya bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Presentasi data juga dibuat masuk akal. Misalnya nggak bisa bilang, oh, apa jenis kelamin mahasiswa Undikma, mahasiswa Undikma. Oh, dia setengah laki-laki, setengah perempuan. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa dipikir rata-rata, misalkan laki-laki dikasih poin 1, perempuan dikasih poin 2, terus rata-ratanya 1,3, misalkan jenis kelaminnya. Ya nggak bisa. Dia harus masuk akal representasinya itu. Nah, besok insya Allah kita selesaikan semua tentang statistik deskriptif di kuliah selanjutnya. Oke, cara kedua. Tadi kan cara pertama menjelaskan data itu menggunakan statistik deskriptif. Cara kedua kita menggunakan chart atau grafik. Oke. Ini untuk memudahkan misalkan menunjukkan tren, kecenderungan. Oh, ini dia naik, datanya naik menurut waktu, turun menurut waktu misalkan. Dia juga bisa membandingkan antara tren dua buah, jadi dua parameter, misalkan dia naik, misalkan dia naik begini. Ada juga data yang turun begini, ada juga data yang sifatnya naik kemudian turun. Nah, ini lebih mudah digambarkan menggunakan secara visual atau menggunakan statistik. Nah, ada banyak grafiknya. Besok kita belajar. Ada namanya pie chart, ada namanya bar chart, ada namanya scatter plot, dan lain-lain. Itu kita pelajari insya Allah nanti. Jadi, nanti kan ini ada banyak jenisnya nih. Ini cuma beberapa yang saya sebut aja. Dia ada banyak jenis. Nanti kita akan belajar
memilih. Jadi kalau saya punya data seperti ini, bagaimana grafik yang tepat? Apakah saya pakai pie? Pie itu kayak apa ya? Kayak pizza itu ya pie. Kayak pizza itu yang bulat itu. Jadi dia bentuknya gini, terus ada yang begini, begini, begini kan ini pie chart namanya. Ada yang bar itu dia grafik seperti ini terus dia naik satu, ada yang begini, begini, misalkan dia begini ini bar chart. Ada namanya scatter plot itu yang kayak gini. Ada titik, 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 titik. Ini scatter plot namanya. Nah, ini datanya seperti ini. Ya, ini kan saya bisa pilih scatter plot yang ini. Atau saya bisa pilih pie chart. Atau saya juga bisa juga merepresentasikan data saya dengan menggunakan apa namanya? Bar chart. Nah, tergantung karakteristik datanya. Nah, yang paling umum statistik, kalau kita belajar deskriptif statistik, itu namanya histogram. Nah, kalian ini wajib bisa bikin histogram di kuliah ini. Kalau mau tanya tes ujian UTS, ujian nanti dia keluar histogram. Suruh buat histogram dari data ini. Oke, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang grafik. Kayaknya dia pertemuan yang ketiga tuh saya bahas. Pie chart, grafik dan sebagainya. Maaf Pak, baterai saya 2%. Oke, nggak apa-apa Hilda. Nanti saya upload rekamannya ya. Dikit lagi nih. Nah, 2 slide lagi. Menganalisis data. Jadi data kita analisis. Setelah kita kumpulkan datanya, selanjutnya tahapannya adalah kita lakukan analisis. Oke, kita lakukan analisis. Nah, data sebelum kita analisis kita olah dulu datanya. Bisa menggunakan angka-angka melalui deskriptif statistik atau kita bisa olah data menggunakan gambar atau grafik seperti yang saya tunjukkan berikut ini. Nah, jika studinya itu dilakukan dengan betul, maka pertanyaan awal atau research questions itu insya Allah dia akan dijawab dengan tepat dan jika dianalisis menggunakan metode yang sesuai. Nah, cara menganalisis data itu adalah bagian terbesar dari mata kuliah ini. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana kita tahu kalau data seperti ini bagaimana menganalisisnya. Contohnya misalkan metode-metode yang dipakai ya, yang kita bahas di kuliah ini ada namanya distribusi binominal, nanti kita belajar. Ada data dengan distribusi normal, jadi ada misalkan dia namanya confidence interval. Apa itu confidence interval? Nanti kita bahas juga. Ada juga uji hipotesis, tes hipotesis. Ini biasanya kita pakai untuk membandingkan dua kelompok data. Ada korelasi dan ada regresi linear. Oke, kita juga bisa analisis misalkan hubungan antara dua kategori variabel. Dan masih banyak lagi, insya Allah dibahas semua nanti di kuliah ini. Oke, ini slide yang terakhir. Tadi ada yang nanya tentang manipulasi statistik. Oke, ini dijawab ini. Jadi angka atau grafik itu dia tidak mampu bicara. Jadi angka ya angka aja. Oke, orang yang bercerita tentang angka ini itu adalah penelitinya atau ahli statistik itu. Jadi ahli statistik inilah yang menggunakan data itu. Apakah dia orang yang objektif, dia orang yang punya misi tertentu, kita nggak tahu. Nah, data ya data saja. Nah, kesimpulan atau bagaimana data itu diceritakan itu ditentukan oleh si peneliti atau orang yang mengambil kesimpulan dari data itu. Oke. Analisis nanti kalian di jalan, ini kan belajar bahwa analisis itu perlu banyak perhitungan. Banyak hitung-hitungnya. Itu kan persamaan matematik semua. Oke. Nah, persamaan matematik itu kan dia ya persamaan aja, nggak bisa bilang, oh persamaan ini saya nggak bisa dipakai untuk problem seperti ini. Itu kan kita kan. Kita yang pakai, jadi kita yang
eh, menentukan nanti apakah analisis kita betul atau tidak. Tadi kan kita pilih sendiri metode untuk ini. Jadi orang sering orang sering membuat kesimpulan yang dilebih-lebihkan. Misalkan dia bilang, masyarakat Lombok, dia bilang sangat bangga dengan dibuatnya sirkuit internasional Mandalika. Sangat-sangat bangga. Misalkan dia buat kesimpulan seperti itu kan mungkin dia berlebihan. Sangat bangga itu kan bahasa. Jadi bahasa itu kan lidah tak bertulang. Jadi kalau dia ingin dibuat tulangnya supaya dia bernas, kita perlu lampirkan dengan angka-angka statistik. Yang kedua itu orang cenderung terlalu mengeneralisir. Dia bikin generalisasi yang terlalu luas, sifat kesimpulannya terlalu umum. Ada dua, terlalu berlebihan atau terlalu mengeneralisir. Jadi terakhir pernyataan yang saya ingin sampaikan itu ilmu statistika itu dia lebih dari sekedar permainan angka ya, bukan hanya hitung-hitungan belaka, persamaan matematika, tapi ilmu statistika itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengambil kesimpulan yang terpercaya. Jadi kalian sebagai orang yang paham ilmu statistik nanti itu punya tanggung jawab moral untuk menggunakan statistik itu dengan cara yang tepat sehingga kesimpulan yang diperoleh terpercaya. Nah, kesimpulan terpercaya ini hanya bisa terwujud jika kita mendesain eksperimen secara betul, mengumpulkan data secara tepat tanpa adanya bias, mengolah data dengan metode yang tepat, dan selanjutnya menarik kesimpulan dengan cara yang betul. Nah, inilah yang semua kayaknya yang ingin saya sampaikan di kuliah kita ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Awal yang bagus untuk belajar. Nah, selanjutnya saya minta kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau nggak ada mungkin kita tutup nanti kuliahnya nih. Ada yang bertanya?